Ini masih mau dibicarakan oleh pihak LQ manajemennya ya. Apakah mau lanjut atau tidak? Tapi pada intinya suara kita sudah lebih banyak tidak menghandle suara dari manajemen ya. Jadi kita akan tetap melakukan upaya hukum secara tegas di sini dan juga terukur, dan jadi bukan asal-asal ya. Drama seputar donasi Agus yang masuk ke Pengadilan Negeri Tangerang kembali memanas dan kini memunculkan berbagai spekulasi baru. Sejak berpulangnya Alvin Lim, pendiri LQ Law Firm, dinamika kasus ini semakin kompleks. Hingga saat ini, pihak keluarga Alvin Lim maupun LQ Law Firm belum memberikan pernyataan resmi terkait apakah mereka akan tetap melanjutkan peran sebagai kuasa hukum dalam perkara ini. Di tengah ketidakpastian tersebut, kehadiran Judah Sihotang sebagai figur baru di dalam dinamika donasi Agus memunculkan berbagai interpretasi. Judah yang dikenal sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam kasus ini, secara terbuka menyampaikan isi hatinya mengenai perjalanan panjang kasus donasi tersebut. Secara eksklusif, Judah Sihotang mengungkapkan bahwa dirinya merasa jenuh dan lelah dengan kasus ini yang seolah tak berujung. Ia mengaku sudah terlalu lama terjebak dalam dinamika yang penuh tekanan dan drama, terutama sejak Alvin Lim meninggal dunia. Lantas, benarkah LQ Law Firm yang selama ini membackup Agus dalam segi pendampingan hukum akan melepas kuasa dalam menangani kasus Agus? Untuk saat ini ya belum ada kepastian ya, tapi ini masih mau dibicarakan oleh pihak LQ manajemennya ya. Apakah mau lanjut atau tidak? Karena memang ada beberapa hal yang harus dilengkapi lagi berkasnya. Misalnya nih surat kuasanya kan, itu kan awalnya itu surat kuasanya itu stempel ya. Ternyata stempel itu nggak boleh, harus ada dari seperti kayak pengesahan dari notaris. Jadi kita belum bisa. Jadi waktu kita daftarin gugatannya gagal. Lagi pula saya juga udah terlanjur memberikan statement yang bisa mengganggu perasaan klien mungkin ya, yang bermacam-macam saya sampaikan, walaupun itu memang bercanda ya, konteksnya bercanda ya, dengan menyatakan merepotkan ya. Itu memang jujur aja memang itu saya terbebani juga dengan kasus Agus ini. Ya kan, terbebani, saya harus kerja, pokoknya harus kerja lah. Pasti nanti itu pontang-panting, nanti 6 bulan ke depan saya pontang-panting balik ke pengadilan ya. Dan itu akan memakan waktu sampai 1 harian. Misalnya sidang jam 10, tapi akan ngaret nanti mulai dari jam 2 sampai jam 4, sampai ke rumah pasti malam ya. Jadi saya mikirin itu juga. Oh, itu memang masih mau dibicarakan ya, masih dibicarakan. Tapi pada intinya suara kita sudah lebih banyak tidak menghandle suara dari manajemen ya. Kalau dari Pak Alvin sendiri memang dia memerintah saya ya, Judah tolong handle kasus Agus, buatin semua gugatannya gitu. Siap Pak, aku bilang. Tapi Pak Alvin juga sudah memberikan statement juga bahwa ini kasus yang terakhir kita tangani, yang free ya, yang pro bono, kasus yang terakhir. Jadi kasus-kasus berikutnya tidak boleh lagi. Jadi kita akan tetap melakukan upaya hukum secara tegas di sini dan juga terukur, dan jadi bukan asal-asal ya. Jadi kita juga memikirkan gimana memang hak Agus bisa kembali kepada yang haknya sebagaimana Agus. Itu aja paling. Kami pembela kaum lemah terus berjuang melawan dan membela Agus ya, kita melawan mereka dan kita nggak takut, dan saya yakin mereka akan kewalahan. Karena seorang jenderal berbintang 2 pun yang menjadi andalan mereka dalam pembelaan itu, Bang Riki Sitohang itu sudah mundur gitu. Sampai kami tepuk tangan gitu. Pengacara yang dulu juga mundur gitu ya. Jadi orang-orang royalis mereka pada mundur gitu. Nopi aja mundur.
mundur ketua yayasan. Yang belum mundur ini Densu aja, walaupun sempat mundur tapi maju lagi, maju mundur kan kira-kira gitu. Polemik terkait donasi Agus Salim masih terus menjadi perbincangan hangat di berbagai kalangan. Kisruh ini kian memanas setelah muncul kabar tentang retaknya hubungan antara Denny Sumargo dan Novi, dua pihak yang sebelumnya terlibat dalam pengelolaan dana tersebut. Situasi ini memperkeruh suasana, menambah lapisan baru dalam konflik yang sudah rumit sejak awal. Agus Salim sendiri menanggapi perkembangan ini dengan sikap yang cukup tenang. Ya, dalam pernyataannya, Agus menganggap bahwa perpecahan antara Denny dan Novi hanyalah sebuah settingan belaka. Oleh karena itu, ia tidak ingin mencampuri masalah tersebut dan tidak memperdulikan uang donasi yang saat ini sudah disumbangkan ke korban bencana alam di NTT. Palingan juga ini settingan drama untuk tahun 2005 untuk naikin followersnya kali. Ya kita kan nggak tahu juga lah ya. Ya mudah-mudahan itu bukan drama ataupun settingan. Ya ngapain gitu ya kan? Kalian menghancurkan diri kalian sendiri gitu. Udah menghancurkan diri kalian sendiri, kalian menghancurkan hukum juga di negara ini. Karena keteledoran kalian juga gitu. Yang kalian bilang di awalnya itu saya bilang saya nggak punya moral, nggak punya etika, nggak punya adab. Nah sekarang berbalik. Ya mudah-mudahan aja itu semua bisa terselesaikan lah gitu. Jangan menjadikan hak orang itu menjadi hak sendiri gitu. Jangan jadi sebuah permainan. Jangan hukum itu juga dijadikan sebuah permainan. Itu nggak baik. Masa hukum negara kita permainkan? Kalian orang-orang cerdas, loh, orang-orang hebat. Nggak seperti saya gitu. Ya setidaknya kita patuhlah sama hukum gitu. Langkah yang diambil oleh Densu sudah tepat untuk menyelesaikan kisruh donasi. Intinya dia lakukan itu demi menghentikan kisruh yang tidak ada habisnya ini gitu ya. Polemik ini sudah mengganggu, udah annoying gitu, sudah menjadi suatu suatu ketakutan masyarakat yang mana setiap hari pemberitaan ini menjadi bahan olok-olokan, jadi bahan candaan, sudah tidak sehat lah pemberitaan tersebut. Sehingga Densu mengambil sikap untuk segera menyelesaikan persoalan ini dengan membawa uang tersebut ke NTT, maka itu adalah langkah untuk menyelesaikan. Nah kalau Agus mau menyelesaikan ya gampang, tinggal nanti tunggu Densu pulang, duduk bareng, clear. Ya jangan lagi ada upaya-upaya hukum yang membuat keadaan semakin kisruh lagi. Tapi kalau memang Agus senang untuk memperpanjang persoalan ya nggak ada masalah juga kan begitu. Intinya sebuah pihak siap kok dengan segala konsekuensinya. Densu juga siap menanggung apapun ceritanya. Bahkan Densu juga bilang kalau ada orang yang merasa dirugikan dia siap ganti kan begitu. Menambah masalah baru. Tidak ada dasar mengalihkan itu. Jadi kalaupun Densu bilang saya ganti 1,5, 1,3 M, bahkan 5 miliar sekalipun tidak akan sama. Ini bukan bicara value. Ini bicara administrasi dan peruntukan serta dana itu seperti apa kemarin datang. Dari donatur ke penerima donasi. Diperuntukkan untuk siapa? Nggak bisa begitu. Ini bukan tukar guling dan ini bukan pribadi. Nah lebih bagus kalau menurut saya, kalau Densu ingin menunjukkan niat baik, udah bantu aja NTT. Ini kau beresin gitu. Di tengah polemik yang masih melingkupi kasus donasi Agus Salim, keluarga, kerabat, dan rekan-rekan mendiang advokat Alvin Lim meluangkan waktu untuk memberikan penghormatan terakhir. Jenazah Alvin Lim dikremasi di krematorium Grand Heaven Pluit, Jakarta Utara, dalam suasana penuh haru. Upacara kremasi di Grand Heaven Pluit berlangsung hikmat. Sejumlah tokoh dari kalangan hukum, kolega, dan klien yang pernah dibela oleh Alvin hadir untuk memberikan penghormatan terakhir. Mereka mengenang Alvin sebagai sosok advokat yang vokal, berani, dan berdedikasi tinggi terhadap keadilan. Setelah proses kremasi selesai, abu jenazah Alvin Lim dibawa menuju Laut Ancol, Jakarta Utara untuk dilarung. Pelarungan abu ini dilakukan dalam sebuah upacara sederhana namun penuh makna.
Dikelilingi oleh anggota keluarga dan kerabat dekat, Abu Alvin dilarung ke laut sebagai simbol kembalinya seorang pejuang ke alamnya. Kita di lokasi Larungan Alvin jenazah Ketua LCD Dasalopron Pak Alvin Lim dilarung di Laut Jakarta. Semoga Pak Alvin sangat damai dan semangatnya perjuangannya kita kami semua beliau sering berteriak lantang tentang penegakan hukum. Selamat jalan Pak Alvin, damai. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.